Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu ke-6 perkuliahan aljabar linier. Hari ini kita memasuki materi yang tergolong paling mudah gitu ya dalam minggu-minggu yang kita pelajari di aljabar linier ini, yaitu terkait vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Ya, saya rasa rekan-rekan sekalian sudah mengenali ya terkait definisi ini. Ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 atau vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait tujuan instruksional khusus mengapa kita harus mempelajari ini dan apa kompetensi yang perlu kita pahami gitu ya setelah kita belajar materi ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 ini. Yang pertama, saudara mahasiswa gitu ya, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan dapat mengetahui definisi vektor dimensi 2 itu seperti apa dan dimensi 3 itu seperti apa. Kemudian, rekan mahasiswa juga diharapkan dapat menghitung perkalian dan jarak antara dua vektor, entah itu vektor dimensi 2 atau vektor dimensi 3. Ini sangat mudah, jangan khawatir. Oke, kita akan memulai mempelajari tentang vektor di ruang dimensi 2 dan vektor di ruang dimensi 3. Mari kita simak bersama ya gambar ini. Kita lihat bahwa gambar ini dia adalah berupa sebuah garis yang memiliki arah gitu ya. Dan ini adalah definisi dari vektor. Nah, bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai vektor AB. Ya, ini adalah vektor garis yang memiliki arah gitu ya. Dan dimulai dari titik A dan diakhiri di titik B. Berarti dia adalah vektor AB. Di mana A ini adalah titik awal atau initial point dan yang B ini adalah titik akhir atau terminal point. Oke. Nah, di sebelah kanannya kita melihat ada beberapa vektor ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa sebuah garis yang memiliki arah dia adalah vektor. Lalu di gambar ini kita melihat bahwa keempat vektor ini adalah ekivalen. Dia dianggap sama. Mengapa? Karena panjangnya sama, arahnya pun juga sama. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan suatu vektor yang ekivalen, dia pasti memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Itu yang perlu dicatat. Nah, selanjutnya terkait negasi suatu vektor, gitu ya. Jadi bukan hanya fungsi ya yang kita memiliki negasi, tapi vektor pun juga memiliki negasi. Dalam konteks vektor yang disebut negasi itu adalah bisa negasi secara geometrik. Kayak apa? Arahnya yang berbeda. Jadi panjangnya sama, misalkan ini adalah vektor V yang berwarna kuning gitu ya. Negasinya adalah dengan panjang yang sama namun arahnya yang berlawanan. Dia adalah negasi dari V. Kemudian vektor juga bisa dijumlahkan. Penjumlahan vektor seperti ini ya. Secara geometrik. Nah, kita bisa melihat ya. Penjumlahan vektor itu seolah-olah kayak kelanjutannya gitu ya. Vektor U ditambah V sama dengan W. Itu kalau digambarkan secara geometrik seperti apa? Misalkan U itu vektornya arahnya ke sini, karena dijumlahkan maka dia dilanjutkan. Ya, di sini. Hasil penjumlahannya yaitu kita ambil dari titik initial value atau titik awal dan diakhiri di titik terminal point, titik akhir. Sehingga penjumlahannya hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh misalkan vektor A misalkan ditambah vektor B sama dengan vektor C. Tidak boleh. Ya, hasil penjumlahannya itu adalah yang diawali di initial value dan diakhiri di terminal point. Sehingga bisa digambarkan seperti ini. Kemudian, selain penjumlahan vektor, kita juga akan belajar selisih dua vektor. Selisih dua vektor misalkan kita bisa melihat seperti ini ya. U, misalkan vektor U seperti ini. Vektor V itu berarti kalau penjumlahan itu kita akan kembali lagi ke titik initial value.
ya, atau ke titik awal. Vektor U dikurangkan vektor V, maka hasilnya diawali dari apa? Terminal point, diakhiri di sini. Ya, kita bisa melihat kayak gini. Titik U dikurangkan titik V, hasilnya adalah seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Dilanjutkan gitu ya. Titik U dikurangkan titik V sama dengan seperti ini. Seolah-olah kayak ditambahkan dengan minus, kan sama saja. Ya, dikurangkan langsung atau ditambahkan dengan minus sama saja. Jadi ini adalah pendeskripsian untuk selisih dua vektor. Kemudian ya, kalau secara analitik ya, tadi kita sudah belajar bagaimana menggambarkan penjumlahan dua vektor. Misalkan vektor U ditambah vektor V sama dengan W gitu ya, seperti ini. Nah, secara analitik gitu ya, bagaimana kita menjumlahkan dua vektor pada ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3? Ini sangatlah gampang gitu ya. Misalkan yang pertama kita diminta menjumlahkan vektor U dan vektor V. Di sini kita memiliki elemen dan nanti angka ya, skalar. Isinya adalah skalar. Kalau vektor W-nya berarti sama dengan di elemen yang sama dijumlahkan. Nah, seperti itu gampang sekali. U1 tambah V1, U2 tambah V2. Sehingga elemen W1 nanti isinya U1 tambah V1, elemen W2 adalah U2 tambah V2. Ibu mohon diberikan contoh misalkan ya, kita punya vektor U sama dengan 2,3 gitu ya. Kemudian vektor V sama dengan 1,1 gitu ya. Maka vektor W, di mana W itu adalah jumlahan U dan V, ini gampang sekali. Tinggal 2 ditambah 1, 3 gitu ya. 3 tambah 1, 4. Saya yakin teman-teman bisa. Bagaimana jika untuk vektor dimensi 3? Ya sama, kita tinggal menambahkan saja satu variabel yang di sebelah kanan, misalkan U3 atau V3 gitu ya, yang nanti akan dijumlahkan untuk mendapatkan W3. Ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan belajar tentang perkalian vektor dengan skalar. Ya, vektor kita kalikan dengan skalar K. Contohnya vektornya ini. 3V maka sama dengan ya vektor tersebut dipanjangkan 3 kali gitu ya, dengan arah yang sama. Misalkan V ini dikalikan min 2, kalau dikalikan kedua min 2, tadi kita sepakat kalau dikalikan min itu adalah negasinya. Kalau negasinya itu adalah arahnya berkebalikan. Ya, maka dia adalah vektornya membawa ke arah sebaliknya. Gitu ya, dan dikalikan 2 tetap. Itu secara geometrik. Kalau secara analitik seperti ini. Ketika vektor V dikalikan K, maka setiap elemen dari vektor V dikalikan K. Gampang saya rasa ya. Setiap elemennya, bukan elemen pertama. Nah, kemudian kita akan mengarah pada koordinat kartesius gitu ya. Karena kaitannya dengan dimensi 2, kita nanti pasti akan menggunakan koordinat kartesius ini. Yang seperti apa, Bu? Ya, yang seperti ini teman-teman pelajari ya. Ini adalah X gitu ya. Ini adalah Y. Adalah X gitu ya. Dan ini adalah minusnya kayak gitu ya. Vektor koordinat kartesius. Nah, sekarang kita misalkan mengasumsikan gitu ya. Kita punya titik P1 di mana titik P1 itu berada di sumbu X1, Y1 gitu ya. Dan ada titik P2 yang berada di sumbu X2, Y2. P1 dapat dianggap sebagai titik dengan koordinat X1, Y1 atau sebagai vektor OP1 di ruang 2. Ya, di ruang 2 itu maksudnya ruang 2 dimensi kayak gitu ya. Dengan komponen pertama X1 dan komponen kedua Y1. Nah, sedangkan P2 dapat dianggap sebagai titik dengan koordinat X2, Y2 atau disebut vektor
OP2 di ruang 2 dengan komponen pertama X2 dan komponen keduanya adalah Y2. Nah, sekarang kayak gimana ketika kita menyebutkan vektor P1, P2 atau bisa kita gambarkan P1, P2 kayak gini. Ya, ini vektor ya. Maka kita akan mengurangkan nilai OP2 dikurangkan dengan OP1. OP2 tadi kita apa? Ruang 2 dengan komponen pertama X2 dan komponen keduanya Y2. Gitu ya. Ini ya, saya rasa clear ya. Nah, kalau dikurangkan berarti kan setiap elemennya dikurangkan. X2 kurangkan X1, Y2 dikurangkan Y1. Sangat gampang. Angkanya pun juga angka-angka biasa, angka bulat. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar vektor di ruang 3 atau di dimensi 3. Ini teman-teman mungkin pernah belajar ya di mata kuliah fisika di SMP kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, dalam vektor ruang dimensi 3 pun kita juga bisa mempelajari arah vektor itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau kaidah tangan kiri. Ya. Jadi kita asumsikan misalkan kalau kita pakai tangan kiri gitu ya, tangan kiri misalkan ini, silakan diangkat tangannya masing-masing ya. Misalkan yang 4 jari itu sebagai sumbu X gitu ya. Yang 4 jari sebagai sumbu X, kemudian yang telapak tangan saudara sebagai sumbu Y, gitu ya. Maka ibu jari itu menyatakan sumbu Z. Dan kita bisa melihat jika kondisinya seperti ini, maka arah dari vektornya itu ya, itu kayak arah 4 tangan saudara, ya, 4 tangan saudara. Yang X itu. Begitu juga ketika saudara menggunakan tangan kanan gitu ya. Ketika saudara menggunakan tangan kanan, silakan dicoba gitu ya. 4 jari itu sebagai sumbu X, telapak tangan itu sebagai sumbu Y ya. Maka arah vektornya juga nanti akan bergantung gerakan dari 4 jari. Nah, bisa dilihat dan bisa dicoba ya. Nah, ini adalah sistem koordinat siku-siku untuk ruang dimensi 3 atau vektor dimensi 3. Nah, dalam konteks ruang dimensi 2, kita pun juga akan belajar tentang perpindahan dari garis gitu ya atau translasi. Saya rasa ini pun juga sudah pernah saudara pelajari ketika saudara di SMA ya. Ketika saudara di SMA, saudara sudah mempelajari ini, saya ingat betul itu mata kuliah di mata pelajaran di kalau tidak salah semester kelas 3 atau kelas 2 di semester akhir, bab paling akhir terkait translasi. Seperti apa Bu translasi? Kita akan translasi itu bisa bermacam-macam sesuai dengan instruksinya gitu ya. Misalkan ini adalah vektornya ya. P ini adalah vektornya. Yang kuning ini adalah vektornya. P ini adalah titik ujungnya. Rumus translasi itu seperti ini. Ya. X aksen itu diperoleh dengan mengurangkan titik awal dikurangkan perpindahannya. Dia mau berpindah kemana gitu ya. Sedangkan perpindahan Y-nya itu pun juga demikian. Sama dengan nilai awalnya dikurangkan 1 ini adalah perpindahan. Jadi K,1 itu perpindahan. Jadi nanti soalnya misalkan kita memiliki garis ini gitu ya. Dan dia akan berpindah dengan koordinat K,1. Maka berapa titik yang baru gitu ya. Kita akan menggunakan rumus ini. Seperti itu. Gampang saya rasa ya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, bisa disiapkan dan akan kita diskusikan di sesi tanya jawab nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aritmatika vektor dan norma sebuah vektor.
Aritmatika vektor, saya rasa tidak susah ya. Teorema ini menunjukkan misalkan nilai U, V, dan W merupakan vektor-vektor di ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3, dan K, dan L adalah skalar, bilangan real gitu ya, maka berlaku U plus V sama dengan V plus U. Terus seperti ini, U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Jadi ini bersifat komutatif, bersifat asosiatif, seperti itu ya. Saya rasa ini tidak sulit gitu ya. U ditambah min U, 0 gitu ya. Seperti ini. Saya rasa ini masih familiar. 1 dikalikan U sama dengan vektor U. Nah, ini adalah bukti teorema tadi yang disampaikan. Ada pembuktian secara geometrik, yaitu digambar. Ada juga pembuktian secara analitik, yaitu dihitung. Gitu ya. Pertama yang contoh, ini saya tidak akan membahas keseluruhan pembuktian ya. Mungkin saya akan memberikan contoh salah satu saja. Misalkan vektor U adalah ini, vektor V adalah ini gitu ya. Lalu kita jumlahkan, maka setiap elemennya ini kita jumlahkan. U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, seperti itu ya. Nah ini pun bisa kita balik kan, U1 tambah V1 bisa kita balik. V1 ditambah U1, karena dia bersifat, apa ini sebutannya, asosiatif apa komutatif ya, komutatif ya. Kemudian V2 ditambah U2 sama dengan V3 ditambah U3 gitu ya. Nah, sehingga ini kita kembalikan lagi, dia adalah vektor V ditambah vektor U. Maka pembuktian ini sesuai. Ini pun juga bisa saudara coba. Saya jabarkan satu persatu. Silakan saudara baca sendiri ya. Untuk keseluruhan. Nah, setelah kita bisa memahami sifat-sifat dari vektor, bagaimana perhitungan vektor, bagaimana arah vektor, kita pun juga akan belajar yang namanya norma sebuah vektor, atau lebih akrab mungkin disebutkan sebagai norm vektor, gitu ya. Untuk sementara gitu ya, norm itu bisa dianggap sebagai panjang vektor. Mengapa dianggap panjang vektor, Bu? Karena rumusnya kita menggunakan rumus dari distance atau jarak atau panjang vektor. Jadi misalkan ditanyakan pada ruang dimensi 3, kita punya vektor U. Norm vektor itu lambangnya seperti ini, ya. Norm vektor sama dengan akar elemen vektor pertama dikuadratkan ditambah elemen vektor kedua dikuadratkan. Begitu juga untuk ruang dimensi 3, norm U berarti U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, kemudian kita akan menemukan nih suatu vektor atau suatu norm vektor yang hasilnya 1. Suatu vektor yang normnya hanya 1. Disebut juga sebagai vektor satuan atau unit vektor. Nanti yang ada ingin ditanyakan, silakan disampaikan di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya setelah kita belajar norm vektor sesuai dengan tujuan instruksional yang kita bahas di awal, kita pun juga akan membahas jarak di antara dua titik. Ya, seperti tadi yang disampaikan untuk vektor P1, P2 dengan kita bisa mendapatkan seperti ini. Kalau jarak antara titik P dan titik P1 dan P2, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Akar X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Begitu juga untuk ruang dimensi 3. Kemudian jarak antara P1 dan P2 kita pun juga bisa menghitung dengan cara seperti ini. Oke, ini tinggal diaplikasikan ya. Ini bisa Anda tulis D, gitu ya. Atau bisa Anda tulis gini, D, P1, P2 gitu ya. Jarak P1 dengan P2 sama dengan
Akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Saya rasa tidak susah ya. Oke. Nah, jika U adalah vektor dan K adalah skalar, maka ya, jika kita ditanya norm dari KU itu sama dengan nilai mutlak K tadi yang skalar tadi dikalikan dengan norm U. Jadi K-nya ini tidak kita masukkan dalam norm ya. K-nya nanti sebagai pengali dari hasil normnya. Ini yang kita harus hati-hati. Hati-hati ya. Selanjutnya ini adalah contoh ya. Carilah norm dari vektor ini. Gampang sekali ya. Norm sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 36 yaitu 6. Contoh kedua, vektor ini ya. Kemudian, nah ini hati-hati. Carilah semua skalar K sehingga norm KV sama dengan 4. Jadi V-nya ini KV-nya adalah 4. Ini normnya. Dan kita tadi punya rumus bahwa norm KV sama dengan gimana? Norm KV sama dengan K gitu ya. Dikali norm V gitu ya. Mohon maaf saya tidak pakai pentab ini jadi berantakan gitu ya. Jadi kita akan membawa ke arah sana. Oke. KV sama dengan 4 gitu ya. KV sama dengan 4, dia merupakan K kuadrat ditambah 4K kuadrat ditambah 2. 5K kuadrat gitu ya, dari sini ya. Hasilnya ini adalah sama dengan 4, maka ini kita jumlahkan terlebih dahulu, ada 30K ya. 30K kuadrat sama dengan 4, kita kuadratkan semua. 30K kuadrat sama dengan 16 gitu ya. K kuadrat sama dengan 16 per 30, kita sederhanakan menjadi 8 per 15. Sehingga K sama dengan akar 8 per 15. Ya, sudah kita temukan. Contoh yang selanjutnya, carilah jarak antara P1 dan P2 pada titik ini. Oke, jaraknya kita ingat ya, X2 dikurangkan X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangkan Y1 dikuadratkan. 5 min 3 dikuadratkan 4, 7 min 4 dikuadratkan 9, akar 30. Begitu juga untuk ini, dimensi 3, sama. Tuh. Contoh yang selanjutnya, jika V adalah vektor tak 0, maka tunjukkan bahwa ini, ya, wah ini tantangan ya, ini tidak akan saya bahas di sini, kita bisa bahas di sesi tanya jawab atau kita jadikan tugas ya untuk ini dan ini. Silakan saudara mencoba nanti sambil menunggu kelas ya, silakan saudara coba. Begitu juga untuk ini ya. Ini pun juga tidak akan saya bahas sekarang. Silakan nanti saudara gunakan untuk latihan soal. Dan ini yang terakhir. Ya, saya rasa ini sederhana. Saya rasa tidak terlalu membebani ya. Dan saya harap juga ini tidak membebani saudara. Seperti itu. Nanti selama bulan puasa jika memang dirasa terlalu pendek waktunya, silakan menyampaikan ke Bu Puji untuk diperpanjang. Seperti itu, saya rasa cukup pemaparan saya hari ini terkait vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Sampai ketemu di sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup dengan kalimat motivasi yang mungkin sama dengan sebelumnya supaya lebih melekat di saudara. Ya, yang pertama ini, ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Jadi kita jangan cuma bermimpi, terus kita hentikan mimpi perjuangan kita, karena kita kesulitan. Jadi ketika kita memulai bermimpi, kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan mimpi. Mudah-mudahan kalimat motivasi yang saya berikan setiap minggunya bisa memberikan semangat untuk saudara sekalian
untuk terus berkarya, untuk terus bersemangat dalam mencapai cita. Baiklah, saya rasa cukup perkuliahan saya hari ini. Sampai ketemu di sesi tanya jawab. Silakan saudara simak dengan seksama apa yang saya sampaikan dan saudara catat apa yang sekiranya sulit dan belum dipahami. Terima kasih. Selamat berpuasa. Tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.